Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Ibu sekalian, eh, eh, terundang dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian di Kabupaten Kota terpilih untuk Tuksus dan juga MPTSP ya yang juga hadir pada pertemuan pada eh, pagi menjelang siang dan mungkin ada di siang di wilayah bagian timur. Izin secepat saja terkait sesuai yang dijadwalkan, saya diminta untuk memaparkan tentang peran evaluasi dan pelaporan penugasan khusus tenaga medis dan kesehatan di puskesmas. Lanjut, ini ya outline kami ada peran BKPK, kemudian evaluasi dan pemantauan penugasan khusus, pelaporan penugasan khusus dan rekomendasi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sedikit memperkenalkan bahwa Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan itu berperan untuk memperkuat perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Nah, salah satunya terkait dengan penugasan khusus ini, kenapa menjadi concern kami juga di BKPK ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit menginformasikan bahwa BKPK itu lembaga yang dibentuk untuk sebagai think tank dan juga regulation clearance. Nah, terkait kebijakan-kebijakan pelaksanaan Nusantara Sehat maupun penugasan khusus itu kan sudah dimulai sejak lama ya, dan itu dilakukan kajian sebelumnya oleh Litbangkes. Nah, dan kemudian Litbangkes sudah berpindah menjadi BRIN ya, ke BRIN, kemudian muncullah namanya BKPK yang punya fungsi untuk pemetaan kebijakan, mengumpulkan dan mensintesis bukti, melakukan evaluasi program, kemudian strategi dan pengembangan kebijakan, serta peninjauan produk kebijakan regulasi. Jadi terhadap regulasi-regulasi yang diterapkan, ini dievaluasi, termasuk terkait dengan pelaksanaan Nusantara Sehat dan Tuksus. Ya, lanjut. Ya, sedikit Bapak Ibu sekalian, kami menceritakan bahwa sebenarnya telah dilakukan evaluasi penugasan khusus yang pernah dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes ya selama 4 periode waktu. Waktu itu mulai dari Nusantara Sehat. Dan ini basisnya riset. Jadi sejak tahun periode 2016 sampai 2020 itu telah dilakukan. Dan ini menghasilkan beberapa temuan. Saya tidak bacakan satu persatu, nanti mungkin bisa di-share. Tapi intinya terakhir di tahun 2020 hasil riset kajian bahwa memang Pemda sangat ketergantungannya dengan penugasan khusus Nusantara Sehat yang dilaksanakan oleh pusat. Kemudian pendayagunaan nakes pasca Nusantara Sehat dinilai layak dilakukan karena memiliki kompetensi, motivasi, dan pengalaman bertugas di puskesmas yang di kawasan-kawasan DPTK dan DBK. Dan kemudian ada juga salah satunya adalah yang temuannya adalah belum ada pedoman atau mekanisme standar untuk proses pendayagunaan nakes pasca penugasan khusus NS. Walaupun tadi di depan Bu Direktur sudah menyampaikan beberapa afirmasi yang dilakukan ya, seperti itu. Kemudian rekomendasi yang kita terbitkan di tahun 2020 bahwa melakukan proses rekrutmen peserta Nusantara Sehat individu itu untuk dapat dilanjutkan. Makanya kenapa Tuksus ini dapat dilanjutkan? Karena ini bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah tadi yang perifer tadi yang disampaikan. Kemudian bagaimana proses pembekalan untuk nakes pasca penugasan, kemudian dalam bentuk bimbingan teknis itu akan dikoordinasikan dengan pusat lebih efisien. Jadi memang setiap tahun itu perlu dilakukan evaluasi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyusunan aturan agar daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tidak lagi lokus untuk penempatan khusus NS dan didorong agar pemenuhan nakes dan namet di puskesmas masuk dalam visi misi pembangunan di kesehatan di daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuksus maupun Nusantara Sehat ini dibuat memang sifatnya temporary ya. Jadi bukan permanen setiap tahun. Makanya untuk daerah-daerah yang dengan kapasitas fiskal yang sudah baik dan punya anggaran sendiri, makanya kita dorong agar bagaimana mereka menyiapkan nakes dan nametnya, kemudian pendanaannya juga apabila memang belum secara mandiri bersama pusat, karena memang kita akan arahkan lebih ke daerah, kemandirian daerah seperti itu. Tapi memang saat ini masih terus dilakukan penugasan khusus seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur di awal. Silahkan. Lanjut. Nah, penugasan khusus adalah bentuk inovasi Kemenkes dalam membantu daerah memperkuat pelayanan kesehatan primer sehingga untuk mencapai tujuan
semua tingkat harus berperan dalam pemantauan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanda garis besarnya adalah membantu daerah memperkuat pelayanan kesehatan primer dan semua tingkat harus berperan. Ya, jadi tingkat pusat dan provinsi itu di mana pusat melaksanakan pemantauan terhadap tim pemantauan program Tuksus yang ditunjuk oleh masing-masing Binwil. Kami punya masing-masing Binwil Bapak Ibu sekalian di seluruh wilayah Indonesia, eselon 2-nya dan eselon 1-nya itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah, di pada tingkat provinsi ini pelaksanaan pemantauan adalah tim pembina klaster binaan atau TPCB atau tim pembina terpadu TPT yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di tingkat kabupaten kota juga ada tingkat pelaksanaannya adalah klaster-klaster yang telah kita terbitkan yang ada di kabupaten kota dan ini dibagi habis di berbagai bidang pada Dinas Kesehatan. Nah, pada waktu pemantauan ini dilakukan desk monitoring Binwil, kemudian tim pembina klaster dan TPT sebagai tim pemantauan dalam melakukan desk monitoring. Kemudian dilakukan sesuai dengan waktu dan penerimaan laporan yang dikirimkan oleh Puskesmas dan pemantauan lapangan atau field monitoring dilakukan secara lapangan dilakukan oleh Binwil di tingkat pusat maupun di provinsi ya Bapak Ibu sekalian dan dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan 1 tahun sekali ataupun insidentil ya secara periodik. Lanjut. Nah, bagaimana pelaporannya Bapak Ibu sekalian? Kita masih merefer mengacu pada Permenkes 33 tahun 2018 walaupun Permenkes ini dalam bentar lagi mungkin akan dilakukan revisi ya. Dalam proses sebenarnya, sudah dalam proses tadi yang disampaikan Ibu Direktur. Namun sementara belum terbit, kita masih menggunakan Permenkes 33 tahun 2018. Di mana peserta pengguna penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Puskesmas. Kemudian peserta penugasan khusus membuat laporan individual secara per triwulan dan disampaikan kepada Kepala Puskesmas. Tindak lanjutnya, Kepala Puskesmas harus melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dengan tembus kepada Menteri Kesehatan atau selaku pembina wilayahnya ya atau Binwilnya tadi disampaikan. Kemudian feedbacknya Binwil dan Dinkes melakukan desk monitoring. Kemudian monitoring lapangan dilakukan juga untuk memastikan bahwa semua tuksus yang berjalan di daerah itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tujuan pelaporan ini untuk sebagai bahan untuk anggaran berbasis kinerja, kemudian diamanatkan juga di Permenkes dan memantau tugas dari tuksus di daerah dan juga bagaimana pelaksanaannya di Puskesmas, serta memberi feedback bagi Kemenkes dalam penyelenggaraan program tuksus. Karena program tuksus ini saya sampaikan itu kan sifatnya sebenarnya tidak terus-menerus gitu ya. Kalau daerahnya sudah mandiri, sudah mampu, is okay, kita bisa jalan dengan pemerintah daerah untuk mandiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, selama 2 tahun tugas khusus, Bapak Ibu sekalian, petugas kita akan berkewajiban membuat 5 laporan. Di mana ada laporan awal, laporan semester 1, semester 2, semester 3, dan laporan akhir. Di mana laporan awal itu laporan pasca 1 bulan penempatan, kemudian laporan semester 1, laporan 6 bulan pasca penempatan, laporan semester 2 itu laporan pasca 1 tahun penempatan, laporan ketiga itu 18 bulan penempatan, dan laporan akhir di 1 bulan sebelum berakhirnya masa penempatan. Jadi kan memang 2 tahun ya Bapak Ibu sekalian ini tuksus. Laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian target penugasan khusus dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil kinerja individu dari sesuai profesinya dari masing-masing nakes dan namet ya dalam setiap periode semester. Contohnya nama, jenis nametnya siapa, dokter gitu ya, indikator kerjanya apa saja. Misalnya nih screening kesehatan gitu ya, pencapaiannya dalam semester 1, semester 2, semester 3. Seperti itu. Jadi karena penugasan khusus ini memang masih inisiatif Kemenkes, pembiayaan Kemenkes, jadi memang kita harus memastikan mereka bekerja secara optimal. Seperti itu. Lanjut. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian form-form yang ada, contoh cover dan lembar pengesahan laporan akhir. Di sini Kepala Puskesmas berperan ya dalam pengawasannya. Kemudian tanda terima laporan penugasan khusus. Ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya. Kalau memang kabupaten teman-teman nakes nametnya itu jauh di sana pelosok puskesmas jauh,
Kalau kepala puskesmasnya lagi ada meeting di kabupaten kota, itu bisa dititipkan saja, ya seperti itu. Tapi nanti karena mungkin pembiayaan atau pelosoknya jauh segitu ya, kita tahu kondisi penugasan khusus ini tidak semuanya kan mudah apa dicapai gitu kan ya, eh, kondisi geografis dan aksesnya. Lanjut. Ini contoh laporan Bapak Ibu sekalian, outline-outline-nya ada di dalam berkas. Kemudian rekomendasi dari kami terkait dengan pelaksanaan Tuksus ini bahwa perlu standarisasi dan digitalisasi pelaporan secara bertahap. Contohnya dengan aplikasi manajemen kinerja Tuksus atau dashboard yang telah terintegrasi. Ini bersama-sama dengan Direktorat Jenderal SDMK mungkin ya nantinya bagaimana pelaporannya bisa lebih baik gitu kan ya. Perlu pengembangan indikator kinerja Tuksus disepakati dengan pimpinan FKTP, bukan hanya daripada laporan saat ini. Jadi bisa aja berkembang terkait dengan isu prioritas juga, misalnya tadi quick win, itu termasuk bisa dilakukan. Masuk pengecekan CKG sekarang yang menjadi salah satu program unggulan. Perlu penguatan teknis kepada Pemda yang akan memandiri melakukan rekrutmen khusus agar memiliki standar yang sama dengan yang sudah berjalan selama ini. Bagi daerah-daerah yang akan memulai khusus mandiri ya dengan pembiayaan mereka itu bisa mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kemenkes ya. Jadi jangan sampai ada apa gapnya terlalu jauh. Dan perlunya penetapan parameter evaluasi Tuksus termasuk di dalamnya kinerja dari Tuksus karena effort pembiayaan yang dikeluarkan cukup banyak dan juga ini juga harus kita ada outputnya berbasis kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan dari sisi evaluator, dari evaluasi dan pelaporan. Mungkin bisa kami kembalikan ke MC. Silakan Ibu.